Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema banyak orang yang umurnya tidak sampai Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua yang lagi menyaksikan adalah orang-orang pilihan yang umurnya bisa sampai melewati Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Maulana kita lanjut lagi nih, Ustadz Maulana ya. Ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, amin, ini Masya Allah luar biasa. Amin, amin, ya Rabbal. Ada kalanya nih, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang semestinya kita lakukan seperti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, ini Masya Allah. Nah, apa balasannya bagi orang-orang yang menyia-nyiakan masuknya bulan Ramadan ini, Ustadz? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Iya, makasih banyak. Izin Habib, siap, izin Sasam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu pembelajaran besar buat kita. Karena Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Kesempatan buat kita, untuk apa? Memperbaiki diri kita, mencharger diri kita, melatih diri kita selama 1 bulan Ramadan untuk menghadapi 11 bulan ke depannya. Dan ini hadiah buat kita. Umat-umat terdahulu tidak dikasih, kita yang dikasih. Seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Kalau kita salat fardu, bagikan 70 salat fardu di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita salat sunat, nilainya sama dengan salat fardu di luar bulan Ramadan. Jikalau kita hatam Quran di bulan Ramadan, sama dengan menghatamkan 70 kali Quran di luar bulan suci Ramadan. Wow! Amazing. Kok apa? Amazing. Amazing. Iya, amazing. Benar kan? Ya. Nah, dalam hal ini kata Nabi, siapa yang datang Ramadan, pergi Ramadan, datang Ramadan, pergi Ramadan, lalu tidak ada perubahan padanya, lebih baik mati saja dia. Kerugian bagi yang datang ada orang tuanya, hidup orang tuanya, atau salah satu dari keduanya hidup, lalu dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, lalu dia mati. Celaka, masuk neraka, kerugian. Yang dengar nama Nabi disebut lantas tidak bersalawat, rugilah dia. Apalagi datang Ramadan tidak memanfaatkan. Ramadan ini tamu, layani. Maka balasan bagi orang yang menyia-nyiakan datangnya Ramadan, maka penyesalan justru disebabkan karena dirinya. Jangan pernah salahkan Ramadan, tapi salahkan dirimu. Ramadan datang Ramadan. Tapi kita yang menyanyiakan Ramadan itu, bagaikan tamu yang disia-siakan, maka menyesallah dia. Seandainya saya muliakan dia. Itu tuh. Apalagi kerugian karena tidak meraih keberkahan. Betapa berkahnya bulan suci Ramadan. Tadi disebutkan ada orang yang mendapatkan keberkahan karena lewat baca Qur'annya, lewat tadarusnya, lewat tarawihnya, lewat puasa. Dan ibadah puasa itu tidak ada yang tahu berapa nilainya. Kecuali hanya Allah yang tahu. Karena Allah puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Maka mereka rugi karena tidak meraih keberkahan bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita bisa dapat di 10 terakhir Ramadan ada malam 1000 bulan. Malam yang nilainya 1 malam itu kalau kita lagi ngaji, kalau turun Lailatul Qadar malam itu, maka kita mendapatkan bagaikan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau kita pas ngaji turun Lailatul Qadar, maka nilai baca Quran kita bagaikan 83 tahun 4 bulan. Pas lagi sholat malam, tiba-tiba malam itu turun Lailatul Qadar, maka kita bagaikan salat yang luar biasa 83 tahun 4 bulan. Maka sebenarnya kerugiannya adalah kesempatan yang disia-siakan. Belum tentu dapat Ramadan tahun depan. Betul. Dan Ramadan tahun depan bukan sama dengan Ramadan tahun ini. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Ramadan tahun ini 2022. Oh, tahun depan? 2023. Oh iya, benar. Masya Allah. Terima Umurnya kasih makin banyak. nambah. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Dan alhamdulillah sekarang ini masuk di Indonesia ya, terutama di 20 Sya'ban.
Ya, dia Arab 21 bukan 23 ya Ustaz Maulana ya. 23, 21 Syakban di Arab. Di Indonesia kita pakai 20 Syakban. Dan kita bicara masalah Syakban ini, saya mau bertanya sama guru kita Habib Nabil, mohon izin sebelum Habib. Baik. Ini apakah benar nih Bib, di bulan Rajab dan juga di bulan Syakban ini adalah bulan-bulan diseleksinya hamba-hamba Allah ini untuk bisa diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Nah ini pertanyaannya nih Bib, terus apa saja kriteria-kriteria yang masuk ke seleksinya ini Bib? Biar kita ini bisa lolos semua menuju Ramadan. Mohon izin penjelasannya Bib, tafadhal Bib. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Ya tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menseleksi di antara hamba-hambanya, ya. Para ulama ya dikatakan dari sejak bulan Rajab itu sudah bersiap-siap, ya, bahkan ada di antara mereka yang mempuasai bulan Rajab kecuali sedikit hari di antaranya. Kemudian lanjut bulan Syakban, mereka pun juga mempersiapkan diri, lalu banyak di antara mereka yang mempuasai bulan Syakban kecuali sedikit di antaranya, supaya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sehingga layak untuk masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sih kriteria seleksi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sehingga kemudian ada perbedaan ya di kalangan hamba itu? Para ulama menyatakan ada 3 tingkatan manusia ya ketika sampai ke bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang muhsar, orang-orang yang dihalangi dari nikmat Ramadan. Yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Yaitu tadi dikatakan orang yang usianya tidak sampai ke bulan Ramadan. Lalu kemudian dia meninggal sebelum bulan Ramadan. Nah terkait dengan ini ada satu hadis ya, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, kaum muslim muslimah dimanapun berada. Dalam satu kesempatan baginda Rasul SAW diceritakan tentang 2 orang sahabat. Yang satu orang sahabat meninggal mati syahid. Kemudian kakaknya beberapa tahun kemudian meninggal bukan mati syahid. Lalu kata para sahabat ketika membicarakan itu, ini pasti adiknya yang lebih banyak pahalanya karena dia mati syahid. Lalu baginda Rasul SAW menyatakan kakaknya itu yang lebih banyak pahalanya. Ya Rasulullah, bukankah dia mati syahid? Iya, tapi tidakkah kalian tahu bahwa amal-amal yang dilakukan itu terus menerus dalam usia, kalau kita ikhlaskan karena Allah sungguh-sungguh, pahalanya pun luar biasa. Ya. Nah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama ini, yang dihalangi dari mendapatkan nikmat Ramadan. Kata para ulama, yang kedua, tingkatan kedua adalah orang yang sampai ke usianya Ramadan, tapi hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat melaksanakan wajibnya saja. Artinya apa? Dia melaksanakan puasa, dia memenuhi rukunnya, memenuhi syarat sahnya sehingga tidak batal puasanya, tapi dia terhalang dari pahalanya puasa, ya. Jadi dikatakan ya bagi orang-orang yang seperti ini, dia ya menahan lapar haus tapi mindahin jadwal makan aja. Matanya melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, mulutnya bicara yang haram, maka kata baginda Rasul SAW, yang paling tinggi itu adalah yang ketiga. Yang ketika bulan Ramadan, mereka menjaga semuanya itu. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan menipu. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Dalam hadis yang lain, fa in sabahu qaumun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Kalaupun ada orang nyaci maki ngajak berantem, katakan saya sedang berpuasa. Maka mudah-mudahan Mas Fadli kita termasuk yang ketiga, amin, yang betul-betul melaksanakan amin, ya dan juga mendapatkan pahala puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran Bib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semua. Amin. Nah, sekarang saya waktunya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita baca pertanyaannya. Yang pertama coba kita buka dulu dari Instagram Islam itu Indah ya. Oke, ini dia pertanyaannya. Dari riken.prmgm. Assalamualaikum Ustadz. Wah, atau Ustazah, maaf. Saya ingin bertanya mengenai orang yang bernazar untuk bulan Ramadan. Sedang sebelum nazarnya terpenuhi, beliau sudah wafat. Apakah nazarnya masih berlaku atau bagaimana?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam, mohon izin dijawab Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi guru-guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Ada seseorang yang bernazar untuk bulan Ramadan. Allah taala alam nadarnya apa? Tapi syarat nazar itu harus sesuatu yang sunnah atau yang tidak fardu ain atau fardu kifayah. Kalau selain daripada itu tidak terhitung sebagai nazar. Misal dia bernazar yang wajib, maka itu bukan nazar, tidak sah nazarnya. Saya bernazar, saya akan puasa 30 hari full. Kapan? Bulan Ramadan. Berarti bukan nazar itu. Karena memang sudah wajib puasa Ramadan. Ya. Kemudian ada orang bernazar, saya bernazar pokoknya besok saya mau sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka tidak sah nazarnya. Karena itu adalah sesuatu yang sudah wajib terlebih dahulu. Begitu pula bernazar dengan sesuatu yang haram. Maka juga tidak sah. Kita bernazar dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang mungkin fardu kifayah dan juga sesuatu yang sunnah. Saya bernazar kalau masuk bulan Ramadan saya akan bersedekah. Kalau kalimatnya seperti ini, sekalipun dia hanya bersedekah 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 500 rupiah, maka tertunaikan nadarnya. Karena dia tidak sebutkan nominalnya. Kecuali kalau dia bilang, saya bernadar masuk bulan Ramadan, saya akan bersedekah 1 miliar. Maka wajib dia mengeluarkan 1 miliar di bulan suci Ramadan. Atau mungkin bukan yang sunnah atau yang fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah tidak semuanya wajib. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, yang lain gugur kewajibannya. Tapi dia bernadar, kalau dia meninggal dunia, saya yang akan sholati jenazahnya. Kalau pokoknya orang kampung saya meninggal dunia, saya berjanji, saya bernadar, siapapun orang di kampung saya yang meninggal dunia, saya harus hadir di sholat jenazahnya. Maka wajib dia menjadikan dirinya fardu ain dalam sholat jenazah yang hukumnya awalnya adalah fardu kifayah. Kemudian pertanyaannya, ada orang yang bernadar, kita anggaplah nadarnya ini sah. Anggaplah nadarnya ini sah. Dia bernadar saya akan bersedekah 1 miliar di bulan suci Ramadan. Anggaplah nadarnya begitu. Maka nadarnya adalah sah. Lalu dia meninggal dunia di bulan Sya'ban. 2 hari lagi masuk bulan Ramadan dia meninggal dunia. Atau tidak sempat dia bayarkan nadarnya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka orang-orang yang ditinggalkannya yaitu walinya atau ahli warisnya. Maka mereka yang membayarkan nadar tersebut. Misal 1 miliar, wah Ustaz dulu dia waktu hidup memang dia orangnya baik banget. Tapi kami yang ditinggalkan ini nggak punya harta segitu. Ya, kami nggak sanggup segitu. Atau dia bernadar, saya akan berpuasa di bulan Syawal bukan 6 hari tapi full kecuali hari Lebaran. Subhanallah, ternyata yang ditinggalkan tidak mampu melaksanakannya. Maka kafarat daripada nadarnya sama seperti kafarat sumpah tadi. Maka dia mesti memberikan makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada orang miskin. Atau membebaskan budak. Atau puasa 3 hari berturut-turut. Maka subhanallah dia didenda karena dianggap tidak melaksanakan nadar. Walaupun nadar tersebut bukan nadarnya. Tapi nadar orang yang meninggalkannya. Maka wajib hukumnya kita melaksanakan nadar. Karena itu sama saja kita bersumpah atau berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ustaz Maulana Fadli. tadi berarti Ustaz Syam bernazar pengen sedekah bulan Ramadan 1 miliar dong? Waduh. Termasuk gak itu? Apa Enggak lah, contoh doang? itu kan contoh. Oh, ya contoh Allah. doang, iya, iya. Amin. Kalau memang saya kesana Tapi lah. gini, saya mau nanya ini ya. Kemarin saya dengar cerita Ustaz, Iya, iya, mohon iya. izin. Saya Bib, saya dengar cerita. Iya, iya. Katanya ada tetangga gitu ya. Dia itu meninggal di bulan Ramadan tahun kemarin. Itu berarti sudah ada ajalnya. Udah ajalnya sudah itu. Bukan itu masalahnya ya, Iya, kalau ajal masalahnya- memerintahkan Allah. Dia itu meninggal di hari pertama bulan Ramadan. Terus? Padahal dia udah niat berpuasa penuh. Nah itu gimana Ustadz? Apakah dia terhitung puasa penuh kalau dia udah niat begitu tapi dia meninggal? Oh, mau tahu? Mau? Mau tahu? Mau. Kalau begitu ada kisahnya sebenarnya. Gimana kisahnya? Tuh. Yang mana? Tunggu. Ustadz Maulana mau jawab gak? Kalau Ustadz Maulana gak mau jawab, saya minta Tunggu jawab dulu, Habib tunggu Nabil dulu. nih. Tunggu Saya dulu. mau nanya Habib Nabil aja deh. Kalau nggak, mau jawab nggak? Dulu, aku pikir dulu. Oh yaudah, lama mikir nih. Terus saya tanya Habib Nabil apa Ustadz Maulana ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Mau jawab nggak? Masalahnya, saya